Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Asyifa Qalbiat Athaida dengan NIM 423115113 dari kelas IPA 23A. Di sini saya akan mempresentasikan hasil tugas individu saya pada bab 9 dengan judul materi Bela Negara sebagai upaya mewujudkan ketahanan nasional. Pada mata kuliah Pendidikan Kewarganegaraan dengan dosen pengampu Dr. Muhammad Irfan SPD MAR. Baik, langsung saja kita masuk pada materi pertama, yaitu pengertian ketahanan nasional. Secara etimologis, istilah ketahanan nasional berasal dari bahasa Jawa, yaitu tahan yang berarti kuat, tangguh, dan ulet. Kata tersebut juga berarti dapat menguasai diri, tidak mudah menyerah. Ketahanan berarti kekuatan, ketangguhan, dan keuletan dalam kerangka kesadaran. Kata nasional pula berasal dari kata bahasa Inggris yaitu nation yang berarti bangsa yang telah menegara. Pada tahun 1969 lahir istilah ketahanan nasional yang dirumuskan sebagai keuletan dan daya tahan suatu bangsa yang mengandung kemampuan mengembangkan kekuatan nasional yang ditujukan untuk menghadapi segala ancaman yang membahayakan keberlangsungan hidup negara dan bangsa Indonesia. Nah, adapun rumusan konsep ketahanan nasional dalam GBHN tahun adalah sebagai berikut. Yang pertama, untuk tetap memungkinkan berjalannya pembangunan nasional yang selalu harus menuju ke tujuan yang ingin dicapai dan agar dapat secara efektif diletakkan dari hambatan, tantangan, ancaman, dan gangguan yang timbul baik dari luar maupun dari dalam. Yang kedua, ketahanan nasional adalah kondisi dinamis yang merupakan integrasi dari kondisi tiap aspek kehidupan bangsa dan negara. Yang ketiga, ketahanan nasional meliputi ketahanan ideologi, ketahanan politik, ketahanan ekonomi, ketahanan sosial budaya, dan ketahanan pertahanan keamanan. Nah, sifat-sifat ketahanan nasional Indonesia yang pertama mandiri. Artinya, ketahanan nasional bersifat percaya pada kemampuan dan kekuatan sendiri dengan keuletan dan ketangguhan yang menyandang prinsip tidak mudah menyerah serta bertumpu pada identitas, integritas, dan kepribadian bangsa. Yang kedua yaitu dinamis. Artinya, ketahanan nasional tidaklah tetap, melainkan dapat meningkat atau menurun tergantung pada situasi dan kondisi bangsa dan negara. Yang ketiga yaitu manunggal. Artinya, ketahanan nasional memiliki sifat integratif yang diartikan terwujudnya kesatuan dan perpaduan yang seimbang, serasi, dan selaras di antara seluruh aspek kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Yang keempat yaitu wibawa, di mana artinya ketahanan nasional sebagai hasil pandangan yang bersifat manunggal dapat mewujudkan kewibawaan nasional yang akan diperhitungkan oleh pihak lain sehingga dapat menjadi daya tangkal suatu negara. Yang kelima, konsultasi dan kerjasama. Artinya, ketahanan nasional Indonesia tidak mengutamakan sikap konfrontatif dan antagonis, tidak mengandalkan kekuatan fisik semata. Nah, unsur-unsur ketahanan nasional Indonesia yang pertama, ketahanan individu, di mana ketahanan ini dimiliki oleh seorang warga negara yang sehat jasmani dan rohani. Yang kedua, ketahanan keluarga, yang dimiliki oleh suami, istri, dan anak dalam keluarga yang harmonis dalam menciptakan kerukunan dalam rumah tangga. Yang ketiga, ketahanan wilayah, yang dimiliki oleh masyarakat di daerah dengan menciptakan stabilitas wilayah secara sejahtera dan aman. Yang keempat, ketahanan nasional, yang dimiliki oleh negara untuk menciptakan stabilitas nasional dan akan menjadi pendingin yang maksimal. Nah, dalam konsepsi ketahanan nasional tidak memandang aspek-aspek astaga secara terpisah, melainkan meninjaunya secara berhubungan, di mana aspek yang satu senantiasa berhubungan erat dengan lainnya, sedangkan keseluruhan merupakan suatu konfigurasi yang menimbulkan daya tahan nasional. Berikut skema aspek ketahanan nasional Indonesia yang meliputi astagatra. Yang pertama, ketahanan nasional dan aspek trigatra, dan ada aspek kedudukan geografi. Geografi atau wilayah yang menentukan kekuatan nasional negara karena geografi di dalamnya berupa bentuk luas dan posisi geografis dan daya dukung wilayah negara. Yang kedua, aspek kekayaan alam. Pada dasarnya, sumber kekayaan alam dalam suatu wilayah, baik kualitas maupun kuantitasnya, sangat diperlukan bagi kehidupan nasional. Oleh karena itu, keadaannya perlu dijaga kelestariannya. Yang ketiga, aspek ekonomi. Dalam gatra ekonomi, diarahkan pada landasan yang bertumpu pada kekuatan pertumbuhan, perekonomian, pemerataan, dan stabilitas ekonomi. Inilah fondasi perekonomian nasional yang harus kita bangun. Pembangunan perekonomian tergantung pada banyak hal, diantaranya kebijakan yang berkaitan dengan tenaga kerja dan lapangan kerja, modal, iptek, manajemen, pertanian, perindustrian,
dan jasa, prasarana dan sarana, perdagangan dan moneter, serta neraca pembayaran. Nah, yang keempat ada aspek sosial dan budaya. Nilai-nilai sosial budaya hanya dapat berkembang di dalam situasi aman dan damai. Tingginya nilai sosial budaya biasanya mencerminkan tingkat kesejahteraan bangsa, baik fisik maupun jiwanya. Nah, yang kelima ada aspek pertahanan dan keamanan. Data pertahanan dan keamanan negara merupakan salah satu fungsi pemerintahan negara. Negara dapat melibatkan rakyatnya dalam upaya pertahanan negara sebagai bentuk dari hak dan kewajiban warga negara dalam membela negara. Bangsa Indonesia ini pula menetapkan politik pertahanan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2002 tentang Pertahanan Negara. Pertahanan negara Indonesia bersifat semesta dengan menempatkan Tentara Nasional Indonesia atau TNI sebagai komponen utama pertahanan, didukung oleh komponen cadangan dan komponen pendukung terutama dalam hal menghadapi bentuk ancaman militer. Sedangkan dalam menghadapi ancaman non-militer, sistem pertahanan menempatkan lembaga pemerintah di luar bidang pertahanan sebagai unsur utama sesuai dengan bentuk dan sifat ancaman yang dihadapi. Baik, sekian presentasi materi bab 9 dari saya. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Dan terima kasih telah menonton. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.